Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Agresti dengan NPM 2217051058 dari Prodi Ilmu Komputer kelas C. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal di kuis 2 Matematika Responsi. Masuk ke soal yang pertama, yaitu tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. XY dikali dalam kurung X plus Y sama dengan 10. Sebelum diturunkan, kita ubah dulu persamaan ini menjadi x kuadrat y plus xy kuadrat sama dengan 10 dengan mendistribusikan xy ke dalam kurung. Selanjutnya, kita bisa sederhanakan dengan menggunakan aturan perkalian, di mana aturan perkalian itu adalah U kali V sama dengan U aksen kali V plus U kali V aksen. Nah, di sini kita bisa pisah antara U dan V, yaitu U1, V1, U2, dan V2. Di sini, yang ini kita bisa bilang kalau ini U1 dan V1, dan ini U2 dan V2. U1 yang pertama yaitu X kuadrat, dan turunannya yaitu 2X. Lalu V1 yaitu Y, yang ini, dan turunannya yaitu 1. Selanjutnya yaitu untuk U2-nya yaitu adalah X, yang ini, dan turunannya yaitu 1. V2-nya yaitu Y kuadrat, maka turunannya yaitu 2Y. Selanjutnya nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam aturan perkalian, sehingga didapat 2xy plus x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy sama dengan 0. Di sini sama dengan 0 karena turunan dari 10 itu bernilai 0. Selanjutnya yaitu bisa kita pisah kembali karena ini dipisahkan dengan tanda tambah. Ini disebut ini variabel yang pertama dan yang ini adalah variabel yang kedua. Itu dipisahkan dengan tanda tambah, maka bisa kita kalikan kedua variabel dengan dy per dx. Nah, dy per dx ini adalah turunan. Jadi setelah dikalikan, ternyata ada variabel yang tidak dikalikan dengan dy per dx. Jadi di sini 2xy dan y kuadrat ini tidak dikalikan dengan dy per dx. dy per dx, sehingga bisa kita kelompokkan menjadi 1, yaitu 2xy plus y kuadrat. Ini dikelompokkan menjadi 1, dan x kuadrat dikali dy per dx plus 2xy dikali dy per dx ini juga dikelompokkan menjadi 1. Ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya bisa kita pindah ruaskan 2xy plus y kuadrat ke sebelah kanan sehingga bernilai negatif. Selanjutnya yaitu bisa kita pisahkan pula untuk x kuadrat kali dy per dx plus 2xy kali dy per dx ini dengan mengeluarkan dy per dx nya, sehingga didapat dy per dx dikali dalam kurung x kuadrat plus 2xy sama dengan min 2xy plus 2 plus y kuadrat. Karena dicarinya yaitu nilai dari dy per dx, maka didapatkan negatif 2xy plus y kuadrat per x kuadrat plus 2xy. Jadi, turunan implisitnya yaitu dy per dx sama dengan min 2xy plus y kuadrat per x kuadrat plus 2xy. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu tentukan persamaan garis singgung kurva 2xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 8 di titik 1,2. Nah, di sini bisa kita pindahkan dulu angka 8 ke sebelah kiri sehingga persamaannya menjadi 2xy kuadrat plus x kuadrat y min 8 sama dengan 0. Nah, diketahui di sini untuk persamaan garis singgungnya yaitu y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Nah, m di sini merupakan gradien. Jadi untuk mencari gradien kita harus turunkan dulu fungsi yang ini. Nah, kita turunkan dengan menggunakan aturan perkalian, yaitu U kali V sama dengan U aksen kali V plus U kali V aksen. Sama seperti soal yang nomor 1, di sini bisa kita lihat di sini ada dua variabel, yaitu bisa kita pisahkan menjadi U1 V1 dan U2 V2. Di sini U1-nya yaitu 2x diturunkan menjadi 2 dan V1-nya itu adalah y kuadrat sehingga diturunkan menjadi 2y. Lalu untuk U2-nya itu yaitu x kuadrat sehingga diturunkan menjadi 2x, dan V2-nya yaitu y diturunkan sehingga menjadi 1. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam aturan perkalian sehingga didapat 2y kuadrat plus 2 kali xy plus 2xy
plus X kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, Y aksen. Y aksen ini merupakan turunan, atau bisa disebut juga di sini nanti akan menjadi gradien. Nah, Y aksen ini sama nilainya dengan yang di soal nomor 1, yaitu dengan dy per dx, itu sama. Nah, jadi di sini karena yang dicari adalah Y aksen, maka didapatkan persamaan yaitu 2Y kuadrat plus 2XY per 2XY plus X kuadrat. Karena di sini ada yang sama, bisa kita coret. Sehingga didapatkan persamaan yaitu Y aksen sama dengan 2Y kuadrat per X kuadrat. Nah, untuk mencari Y aksen, nilai dari Y aksen atau gradiennya atau M, itu bisa kita substitusikan nilai X dan Y ini atau titik-titik garis singgungnya ini. Kita masukkan 2 dikali 2 pangkat 2. Di sini Y-nya bernilai 2, maka dimasukkan di 2 dikali 2 pangkat 2. Lalu untuk X kuadrat itu nilai X-nya 1, maka dimasukkan menjadi 1 kuadrat. Di sini 2 dikali 2 kuadrat hasilnya 8, 1 kuadrat itu 1, maka didapatkan Y aksennya itu 1. Y aksennya itu 8 atau sama dengan M-nya itu 8. Jadi kita dapat gradien garisnya itu 8. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan garis singgungnya. Untuk persamaan garis singgung itu rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, bisa kita masukkan Y1-nya itu adalah 2 dan X1-nya itu adalah 1. Maka menjadi Y min 2 sama dengan 8 dikali X min 1. Menjadi Y min 2 sama dengan 8X min 8. Di sini nilai dari minus 2 bisa kita pindahkan menjadi Y sama dengan 8X min 8 plus 2. Hasilnya yaitu 8X min 6. Jadi didapat persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 8X min 6. Selanjutnya lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen X, df, dan df aksen dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5. Nah, dengan menggunakan definisi turunan, itu untuk menghitung yang pertama yaitu adalah turunan dari fx. Turunan dari fx bisa kita hitung dengan limit h mendekati 0, f dikali x plus h min fx min per h. Di sini bisa langsung kita masukkan, yaitu masukkan x plus h ini ke dalam fungsinya, yaitu menjadi limit h mendekati 0, x plus h kuadrat min 5 dikurang x kuadrat min 5 per h. Di sini lalu kita dapatkan hasil yaitu limit h mendekati 0, x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat min 5 min x kuadrat plus 5. Nah, di sini x kuadrat min x kuadrat itu habis, min 5 plus 5 itu juga habis. Didapatkan sisa yaitu 2xh limit h mendekati 0, 2xh plus h kuadrat per h. Nah, di sini bisa kita keluarkan h-nya menjadi limit h mendekati 0, h dikali dalam kurung 2x plus h per h. Nah, di sini h-nya bisa kita coret sehingga didapatkan yaitu limit h mendekati 0, 2x plus h. Nah, nilai dari h itu adalah 0. Jadi 2x plus 0 sama dengan 2x. Nah, kita dapatkan turunan dari x kuadrat min 5 yaitu adalah 2x. Nah, selanjutnya kita cari untuk domain f atau daerah asal dari fungsi fx. Fungsi fx diketahui yaitu x kuadrat min 5. Maka bisa kita definisikan untuk daerah asalnya yaitu x, di mana x termasuk bilangan real atau min tak hingga sampai tak hingga. Kenapa begini? Kenapa demikian? Karena dari fungsi ini tidak terdapat pembagian ataupun akar, sehingga dapat kita definisikan x-nya merupakan bilangan real, yaitu min tak hingga sampai tak hingga. Begitupun dengan daerah asal untuk turunannya. Turunannya didapat yaitu 2x. Nah, 2x di sini x-nya bisa kita definisikan yaitu x di mana x termasuk bilangan real atau min tak hingga sampai tak hingga. Karena di sini nilainya 2x. Jadi baik itu negatif ataupun positif bisa kita gunakan ke dalam fungsi turunan ini karena tidak didapatkan akar maupun pembagian yang memiliki syarat tertentu. Nah, jadi maka didapatkan kesimpulan yaitu
f aksen x itu didapat 2x, df itu adalah x di mana x merupakan bilangan real atau negatif tak hingga sampai tak hingga, dan df aksen sama dengan x di mana x termasuk bilangan real atau min tak hingga, tak hingga. Selanjutnya yaitu masuk ke soal yang nomor 4, yaitu batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan negatif 1/3 x pangkat 3 plus px kuadrat plus px plus 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah. Maka jawabannya yaitu yang pertama, kita turunkan terlebih dahulu fungsi fx sama dengan min 1/3 x pangkat 3 plus px kuadrat plus px plus 5 menjadi turunannya yaitu min x kuadrat plus 2px plus p. Nah, di sini karena yang diminta itu selalu turun, maka f aksen x akan selalu bernilai kurang dari 0. Dan p berarti dia definite negatif. Definite negatif yaitu p selalu bernilai negatif. Nah, syarat dari definite negatif yaitu a kurang dari 0 dan d atau determinannya itu kurang dari 0. Maka bisa kita hitung di sini determinan dari fungsinya yaitu b kuadrat min 4ac. B kuadrat itu adalah 2P, maka dimasukkan menjadi 2P kuadrat min 4, A itu bernilai negatif 1, dan C itu bernilai P. Didapatkan hasil di sini kurang dari 0, karena determinannya syaratnya kurang dari 0. Maka didapatkan yaitu 4P kuadrat plus 4P kurang dari 0. Nah, di sini 4P bisa kita keluarkan menjadi 4P dikali dalam kurung P plus 1 kurang dari 0. Maka didapatkan yaitu nilai P sama dengan 0 atau P sama dengan negatif 1. Lalu selanjutnya kita uji garis bilangan bertanda. Di sini terdapat dua nilai yaitu negatif 1 dan 0. Maka dituliskan di sini. Lalu kita uji titik dengan nilai x sama dengan negatif 2. Nilai P sama dengan negatif 2. Maka didapatkan hasil yaitu 8, di mana 8 ini merupakan angka positif. Sehingga negatif 2 yang letaknya berada di sini itu positif. Jadi di sini bernilai positif. Dan di ujung sini juga bernilai positif, maka di tengahnya pasti bernilai negatif. Nah, karena yang diminta adalah selalu turun, berarti yang kita cari adalah yang negatifnya, berarti nilai yang tengah. Sehingga didapatkan P yaitu lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0. Maka fungsi fx sama dengan negatif 1/3 x pangkat 3 plus px kuadrat plus px plus 5 akan selalu turun dengan nilai P lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0. Oke, selanjutnya ke soal yang terakhir yaitu grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3/2x kuadrat. Yang nomor 5 yaitu grafik fungsi fx yaitu x pangkat 3 plus x per 2 plus 3/2 x kuadrat min 18x plus 5 naik pada interval. Maka jawabannya itu yang pertama, kita turunkan dulu fungsi fx x pangkat 3 plus 3/2 x kuadrat min 18x plus 5 itu diturunkan menjadi 3x kuadrat plus 3x min 18. Ini bisa kita sederhanakan sehingga didapat x kuadrat plus x min 6. Lalu kita faktorkan dan didapatkan hasil yaitu x plus 3 dan x min 2. Maka nilai dari x plus 3 ini adalah x sama dengan min 3 dan x min 2 ini sama dengan x sama dengan 2. Lalu kita uji garis bilangan bertanda dengan meletakkan dua nilai yaitu negatif 3 dan 2. Negatif 3 dan 2. Lalu uji titik sama dengan 0. Nilai 0 kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Sehingga yaitu 0 kuadrat plus 0 min 6 sama dengan min 6. Ini bernilai negatif, berarti daerah yang terdapat angka 0 ini pasti akan bernilai negatif. Daerah yang terdapat angka 0 itu daerah yang tengah antara negatif 3 dan 2. 0 ada di sini. Berarti ini bernilai negatif. Kalau yang tengah sudah bernilai negatif, berarti kanan dan kirinya akan bernilai positif. Nah, karena di sini yang diminta adalah fungsi naik, maka yang kita pilih yaitu yang positif. Nah, di sini berarti didapatkan x itu kurang dari negatif 3 atau x itu lebih dari 2. Maka didapatkan kesimpulan yaitu grafik fx sama dengan x pangkat 3 plus x per 2 plus 3/2 x kuadrat min 18x plus 5 naik pada interval x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 2. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.